dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Ubay, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli, adapun salatnya seseorang, ma'ar rajuli beserta orang lain, itu azka lebih banyak pahalanya. Itu azka lebih banyak pahalanya min sholatihi daripada sholatnya rajul wahdahu dengan sendirinya rajul. Sholat berarti sholat berjamaah dengan satu orang itu lebih baik daripada sholat sendirian. Wa sholatu, dan adapun sholatnya rajul ma'ar rajulaini beserta dua orang lain, itu azka lebih banyak pahalanya min sholatihi daripada sholatnya rajul ma'ar rajuli beserta satu orang yang lain. Jadi kalau jamaahnya dua orang itu lebih baik daripada jamaahnya satu. Wama, dan adapun perkara kana yang ada, atau wama adapun jamaah kana yang ada, apa ma itu aksar lebih banyak, bahwa maka adapun ma itu ahabbu lebih dicintai ilallahi kepada Allah azza wa jalla. Kalau sholat berjamaah jamaahnya lebih banyak, itu lebih dicintai oleh Allah. Rawa, meriwayatkan kepada hadis siapa Abu Dawud wan Nasa'i wasahhahu, dan wasahhahu dan menganggap sahih kepada hadis siapa Ibnu Hibban. Jadi salatnya seseorang dengan berjamaah dengan satu orang ini lebih baik daripada salat sendirian. Kalau salatnya seseorang dengan dua orang laki-laki atau dengan dua orang lain, maka itu lebih baik daripada dengan satu orang. Dan begitulah selanjutnya, kalau lebih banyak jamaahnya otomatis lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Oke, terima kasih. Nah, sholat itu adalah media komunikasi, media persambungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Udah tidak ada halangan, tidak langsung kepada Allah. Makanya orang kalau ketika sholat sambil membayangkan bahwa Allah itu sedang melihat hatimu. Allahu nadhiru qalbika. Jadi kita lagi bayangkan, kan mestinya itu salat anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa bayangkan kayak itu, berarti bayangkan bahwa Allah itu sedang melihat kamu, melihat hatimu. Kalau di dalam Kifayatul Atqiya itu Allahu nadhiru qalbika. Allah melihat hatimu. Oleh karena itu, karena orang itu sedang sedang offline, sedang berhadapan dengan Allah langsung, makanya harus menjaga adab, kemudian khusyuknya dan lain sebagainya. Karena ini yang paling penting, karena khusyuk itu adalah esensi daripada sholat. Makanya kalau di dalam kitab yang lain itu, sholat itu ada dua unsur. Ada unsur suratan zahiratan, yaitu unsur bentuk yang tampak
berarti mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu adalah suratan zahiratan. Tetapi ada yang kedua adalah hakikatan batinatan. Jadi ada hakikat yang bersifat batin, bersifat ruhi. Makanya kalau sholat saja tidak ada khusyuknya, berarti sholatnya baru separuh, yaitu unsurnya baru suratan zahiratan, baru bentuk fisiknya saja. Nah, yang kedua adalah hakikatan batinatan, hakikat yang bersifat batin. Nah, tapi dua-duanya harus ada. Tidak boleh orang hanya hakikatnya saja tanpa bentuk zahirnya. Bentuk zahir saja tanpa batin juga kosong sebetulnya itu. Kalau di dalam Ihya itu kan dikatakan yang diterima itu apa yang dia sadar ketika dia sholat. Sadarnya itu katakan seperempat, ya seperempatnya. Kalau sadarnya itu separuh, ya separuhnya. Artinya sadar kalau dia ini sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah. Nah, gitu. Nah, jadi ini pentingnya berjamaah, pentingnya berjamaah. Lah, berjamaah itu ada unsur imam, ada unsur makmum. Pokoknya ada imam, ada makmum, maka itu sudah memenuhi jamaah. Nanti berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat memang ada syarat-syarat tambahan. Nah, jamaah itu kalau jamaahnya lebih banyak, maka itu lebih baik. Nah, kalau di fikih itu panjang pembahasannya. Nanti umpamanya ada jamaahnya banyak, tapi imamnya bacaannya tidak baik umpamanya, atau imamnya itu akidahnya salah, umpamanya akidahnya Syiah umpamanya, maka ya tidak boleh. Nah, fikih kesimpulan hadisnya adalah aqallu ma tan'aqidu bihi sholatul jamaah imamun wa makmumun. Jadi persyaratan untuk sahnya berjamaah itu kalau ada imam dan ada makmum. Yang kedua, al-jama'atu tatafawatu fil fadli bi kathratil musallin. Jamaah itu nilainya, keutamaannya berbeda-beda tergantung banyak dan sedikitnya jumlah orang yang berjamaah. Nah, ini tentang berjamaah. Terus selanjutnya, an Ummi Waraqah, dari Ummi Waraqah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amaroha, perintah siapa nabiha kepada Ummu Waraqah, anta umma, sekiranya mengimami siapa Ummu Waraqah ahla dariha, pada penghuni rumahnya Ummi Waraqah. Jadi suruh ngimami. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa sahhahahu, dan menganggap sahih kepada hadis siapa Ibnu Huzaimah, Ibnu Huzaimah. Jadi di sini Rasulullah menyuruh Ummi Waraqah untuk menjadi imam bagi keluarganya. Nah, nanti ini yang jadi, ini hadis ini yang sekarang ini di Amerika sana atau di Inggris dijadikan dasar bolehnya perempuan menjadi imam walaupun jamaahnya laki-laki. Ini ada ini seorang profesor perempuan namanya Fatimah, siapa itu? Itu ngimami. Jadi profesor, jamaahnya itu ya dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa itu. Yang ngimami perempuan. Karena berdasarkan hadis ini Rasulullah pernah menyuruh Ummu Waraqah itu untuk ngimami keluarganya, ya, untuk ngimami keluarganya.
Nah, tapi ulama berbeda pendapat. Al-imamatu martabatun kubra la yaliku biha az-zukur. Nah, ini menurut pandangan mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah, karena pemimpin itu, imam itu adalah satu derajat yang tinggi, makanya tidak patut bagi perempuan. Jadi yang patutnya adalah laki-laki. Nah, ini. Jadi secara mutlak tidak boleh perempuan, pokoknya tidak boleh jadi imam, baik makmumnya itu perempuan maupun makmumnya laki-laki. Nah, ini dari mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah. Wa ajaza asy-Syafi'i wa Ahmadu imamataha lin-niswati wa mana'am min imamatiha lirijal. Jadi Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, perempuan boleh jadi imam asal ngimami perempuan. Asal ngimami perempuan. Kalau ngimami laki-laki tidak boleh, ya, ngimami laki-laki tidak boleh. Nah, tapi ada yang membolehkan, coba. Wa ajazaha Abu Thawrin wa Tabariyu imamata li ahli dariha walau kana fihim dzukuran akhzan bi hadits Ummi Waraqah. Menurut pendapatnya Abu Thawr dan pendapatnya At-Tabari, boleh perempuan itu ngimami di dalam rumahnya, walaupun di situ makmumnya ada suaminya, ada anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan. Nah, ini pendapatnya At-Tabari dan pendapatnya Abu Thawr. Nah, kita yang bermadzhab Syafi'i tentu saja ya tidak boleh, ya, dalam fikih Syafi'i tidak boleh perempuan menjadi imam laki-laki. Tapi kalau imam bagi perempuan boleh. Bahkan khutbah Idul Fitri boleh, Idul Adha boleh, yang adakan perempuan-perempuan boleh. Ini di dalam penjelasan ada An Ummi Waraqah binti Naufal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama ghaza Badran qalat qultu lahu ya Rasulullah idzan li fil ghazwi wa ma'aka umarridu mardakum la'anallaha ayyarzuqani syahadatan. Katanya Ummi Waraqah, Nabi, ini pada perang Badar, berilah aku izin untuk ikut perang. Wah, ini perempuan mau ikut perang. Luar biasa. Berilah aku izin untuk ikut perang denganmu. Umarridu mardakum, aku akan bagian menangani orang-orang yang sakit, yang terluka. Kalau orang sekarang itu namanya bagian kesehatan, bagian kalau perang itu. Pokoknya bagian kesehatan untuk mengobati orang-orang yang terluka. Para medis, dia ini orang yang pokoknya bagian mengobati orang-orang yang sakit-sakit. Dan dia minta, semoga aku termasuk orang yang mati syahid. Oh, luar biasa. Dia juga ingin mati syahid. Karena mati syahid itu yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau kita sekarang ini kan ya tidak ada musuhnya yang kafir harbi itu. Tidak kafir harbi. Kalau di dalam kitab Wasiatul Mustafa dan insya Allah di dalam kitab Nasaihul Ibad, di sana begini, orang yang biasa membaca Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut, Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut hamsan wa isrina marratan a'tahullahu ajra syahidin. Orang yang membiasakan baca
Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Sebanyak berapa? 25 kali seharinya. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Orang yang membiasakan baca itu nanti kalau mati akan diberi pahalanya orang mati syahid. A'tahullahu ajra syahidin. Orang itu akan diberi pahala mati syahid. Ini yang sekarang sedang saya sampaikan kemana-mana, supaya orang itu mikir bagaimana hidup enak, tapi juga mikir bagaimana mati enak. Karena hidup itu lebih pendek daripada mati, atau mati itu lebih panjang daripada hidup. Makanya orang mestinya mikir yang lebih panjang. Makanya oleh Nabi dikatakan orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya 150 atau berapa, yang ngapalin hukum-hukum Boyle, hukum Gosen, hukum apalagi itu cepat hafal, bukan itu. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir setelah mati dan berbuat, ya. Orang yang banyak ingat mati dan berbuat untuk sesuatu setelah mati. Jadi orang yang selalu ingat mati dan kemudian berbuat untuk setelah mati. Karena orang hidup di dunia umpamanya enak, semuanya terpenuhi. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, pakaiannya bagus, makanannya enak, semuanya tercukupi. Nah, tapi kalau akhiratnya umpamanya nggak enak, matinya nggak enak, kan ya rugi. Nah, syukur-syukur kalau yang diminta itu kan enak ketika hidup, juga enak ketika mati. Lah, paling tidak walaupun hidupnya di dunia itu tidak enak, tapi paling tidak akhiratnya harus enak. Ini yang paling penting. Ini ya justru yang dilakukan oleh para ulama-ulama tasawuf itu biasanya hidup itu serba sederhana. Makannya sederhana. Karena lebih banyak mikir bagaimana matinya enak. Ya, matinya enak. Lah, sekarang banyak yang terbalik. Yang terbalik adalah orang lebih banyak bagaimana hidup itu enak. Ya, hidup itu enak. Ya itu pilihan aja. Kemudian qala kirri fi baitik fa innallaha azza wa jalla yarzuqa syahadah. Kata Nabi, dah kamu di rumah saja. Karena Allah akan memberimu mati syahid. Kirri fi baitiki fa innallaha azza wa jalla yarzuquki asy-syahadah. Qala berkata siapa? Fakarat maka ada siapa Ummu Waraqah tadi itu sama asy-syahidah. Ada orang yang mati syahid. Qala wa kanat qad qara'tul Qur'an fastadzanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anani an tattakhidani fi dariha muadzinan fa'adzina laha wa qala wa qad kanat dabbarat gulaman laha wa jariyatun faqama ilaiha bil-lail faghamma'aha biqatifatin hatta matat wa dhahaba fa asbaha Umaru faqama finnas man kana inda min hadaini ilmun aw man ra'ahuma falyaji bima wa amara bima fasulba kana awwal maslubin bil Madinah. Jadi Abu Waraqah itu juga tadi karena dia memang pinter, makanya disuruh ngimami di rumah. Di rumahnya itu ada anak laki-lakinya dan ada anak perempuannya. Kesimpulan hadisnya bahwa
Julusun nisa'i fil buyuti afdalu min khurujinna ilal jihad. Jadi perempuan-perempuan itu berada di rumah itu lebih baik daripada keluar untuk jihad. Nah gitu. Nah kalau sekarang memang ya dibagi-bagi sudah ada perempuan yang tentara, ada para medisnya, ada ya karena digaji untuk itu. Tapi kalau secara umum ya perempuan lebih baik di rumah. Mengapa? Karena lebih aman dari fitnah, ya lebih aman dari fitnah. Nah, bagaimana kalau umpamanya perempuan di rumah, sholat di rumah, sementara dekat masjidnya ada jamaah dan sebagainya. Ya, maka boleh saja. Itu kan kalau dahulu lampu ndak ada, jalannya ndak apa namanya? Jalannya gronjal-gronjal ya, berlubang-lubang, banyak hewan melata, maka perempuan ya di rumah saja. Nah, kalau konteks sekarang kan sekarang lampunya 24 jam. Insya Allah amannya juga aman. Maka kalau perempuan-perempuan mau sholat di masjid, ya baik saja. Nah kalau dulu umpamanya perempuan kok keluar ke masjid, jamaah sholat subuh umpamanya lah, masih gelap, belum ada lampu, wah ini kan ya bisa hilang perempuan. Bisa berangkat, tidak bisa pulang. Kalau dulu. Nah kalau sekarang barang lampunya jelas, terang, ya maka insya Allah lebih aman. Yang kedua adalah masyru'iyatut tadbir. Jadi disyariatkannya untuk memerdekakan budak. Yang ketiga adalah mu'jizatun min mu'jizati Rasulullah Al-Karim haitsu akhbara anna umma Waraqah satamutu syahidan. Termasuk mukjizatnya Rasulullah, yaitu diantaranya beliau menyampaikan bahwa nanti itu Ummu Waraqah akan mati syahid. Ya, akan mati syahid. Yang keempat adalah syikhatu imamatil mar'ati ahla dariha wa taqaddama al-kalamu ila imamatil mar'ati mufassala. Jadi boleh perempuan menjadi imam bagi penduduk rumahnya. Ya, penduduk tadi kalau pendapatnya ulama tadi menurut mazhab Malik dan mazhab Hanafi tidak boleh secara mutlak. Kalau mazhab Syafi'i perempuan boleh jadi imam terhadap perempuan. Kalau menurut Abu Thawr dan Imam Tabari perempuan boleh menjadi imam untuk laki-laki maupun perempuan. Ummu Waraqah itu namanya Ummu Waraqah bintu Abdullah ibnul Harith ibnu Naufal ibnu Umaymir al-Ansariyah. Karena Nabi Zuruha wa yusami asy-syahidah. Rawa anha Abdurrahman ibnu Khallad. Jadi namanya Ummu Waraqah itu panjang. Ya. Dah. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istakhlafa menyuruh atau menggantikan siapa Nabi Ibna Ummi Maktum pada Ibnu Ummi Maktum. Ya ummu mengimami siapa Ibnu Maktum an-nasa pada manusia, bahwa kalau ada Ibnu Maktum itu akma, orang yang buta. Jadi boleh orang yang tidak bisa melihat jadi imam itu boleh. Ya tentu saja yang syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Kemudian ya tentu saja bacaannya juga lebih baik dan sebagainya.
Nah di kampung-kampung itu kadang-kadang ya banyak. Kalau anak kecil, anak yang kadang-kadang orang belum nikah saja itu tidak boleh jadi khotib. Ya, kalau di kampung itu kan orang belum nikah kan tidak boleh jadi khotib. Kemudian jadi imam Jumat tidak boleh. Padahal ya tidak ada larangannya. Tidak ada larangan. Lah kalau ada anak muda pulang dari pesantren, mamanya anaknya bacaannya baik, akhlaknya baik, bisa ya mungkin bisa lebih baik daripada yang sudah sepuh tapi bacaannya yang sudah tidak baik. Ya. Kadang-kadang yang sepuh itu ajaannya sudah nggak baik, nggak mau ganti-ganti. Nggak mau ganti. Ini alasannya istiqomah atau alasannya karena mendominasi? Padahal ya, kalau saya dulu di pondok masih mahasiswa itu sudah dapat giliran khutbah di pondok. Jadi di Tebuireng itu santri yang senior-senior itu artinya yang santri yang sudah pengurus-pengurus itu dikasih jadwal khotib, ya, jadwal khotib gantian. Nah, jadi ya tak apa-apa. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Ahmad wa Abu Dawud wa nahwu, dan adapun sepertinya hadis tadi, hadis yang senada itu Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini bahwa tajuzu imamatul a'ma min ghairi karahatin, boleh jadi imamnya orang yang buta bahkan tidak makruh min ghairi karahatin. Idza kana mu'taniyan bi amrin najasati muhafizan ala al-dabi, asal memang dia ini bisa menjaga kebersihan dari najis, kemudian juga bisa menjaga adab, tidak apa-apa. Idza lam yakun kadzalika faqad istakhlafa Ibnu Ummi Maktum ala al-salasa asyara marratan. Bahkan Nabi pernah menyuruh Ibnu Maktum untuk ngimami itu selama 13 kali. Fakanat khalifatan fis salati wa ghairiha. Dan Ibnu Maktum itu mengganti baik dalam sholat maupun selain sholat. Nah, kesimpulan hadisnya adalah bahwa jawazu imamatil a'ma, bolehnya menjadi imam orang yang buta. Qala Syafi'i al-a'ma wal basir fi dzalika sawa. Menurut Imam Syafi'i, orang yang bisa melihat maupun yang tidak bisa melihat untuk jadi imam itu sama saja. Li wujudi fadilatin, karena wujudnya fadilah, likulli wahidin minhuma, dari salah satu dari kedua. Ada orang yang banyak juga sekarang ini, orang yang buta tapi hafal Quran itu banyak, ya. Di dulu di pondok juga ada tuh orang yang buta ngapalin Quran. Itu malah lebih cepat karena apa? Ya karena tidak ada maksiatnya. Kalau kita kan kalau yang melek begini kan maksiatnya banyak. Kalau yang tidak bisa melihat, nah, jadi dia ini dari ngaji, talaki, kemudian didengarkan. Nah kalau sekarang lebih gampang. Kalau sekarang setelah ngaji ke depan gurunya, kemudian pakai apa, direkam, kan bisa kalau sekarang ini. Ingatannya lebih kuat biasanya, karena tidak ada maksiat-maksiatnya, maksiat matanya. Nah kalau yang melek-melek begini ini kan maksiatnya lebih banyak. Kadang-kadang itu, nah iya, ini yang buta saja hafal Quran, yang melek kok enggak sama sekali. Fal a'ma fadilatu la yara ma yulhihi. Keutamaan orang buta di sini adalah dia tidak bisa melihat
terhadap sesuatu yang menyebabkan lalai kepada Allah. Wal basyir fadilatu ayyajtaniba an-najasah. Nah, kalau orang yang melek, keutamaannya adalah dia bisa menghindari najis, bisa menghindari hal-hal yang tidak baik. Wa qala al-jumhur bi aulawiyatil basyir lil imamah li annahu aqdaru ala istiqbalil qiblah ijtihadin wa aqdaru ala ijtinabin najasah. Tapi menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, lebih utama orang yang bisa melihat untuk jadi imam. Mengapa? Karena orang yang bisa melihat, dia lebih tahu menghadap kiblat itu lebih pas. Yang kedua adalah dia bisa menghindari najis. Ya. Kalau orang yang tidak bisa melihat kan repot. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata siapa Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sallu, salatlah kamu ala man atas orang qala yang mengucapkan siapa man la ilaha illallah. Wah, jadi salat jenazah ini, salat jenazah, salatilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan bermakmumlah maksudnya, salatlah di belakang orang yang memang mengucapkan la ilaha illallah. Rawa meriwayatkan pada hadis Syekh Daraqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Tapi karena ada pendukungnya, makanya nanti kualitasnya naik. Dhaif sama dhaif. Nah, jadi ada hadis dhaif dibarengi dengan hadis yang lain yang juga dhaif, maka nanti statusnya naik menjadi hasan li ghairi. Hadis hasan didukung oleh hadis hasan yang lain, maka nanti naik statusnya menjadi sahih li ghairi. Nah gitu. Karena ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Lamma kana al-maqsud min salatil janazati ad-du'a lil mayit wa syafa'at lahu kana kullu man nataqa bi syahadataini minal muslimin lahu ma lahum minas sholati alaihi ba'da mautihi illa ma ustusniya ka syahidil ma'rakati. Jadi orang yang mati yang mengucapkan, artinya yang dia ini Islam karena baca la ilaha illallah maksudnya, maka orang ini berhak untuk disolati, ya, berhak untuk disolati. Kecuali orang yang mati syahid, syahidnya adalah syahid dunian wa ukhron, syahid dunia. Karena syahid itu ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat itu orang yang perang melawan kafir harbi yang mencoplok wilayah umpamanya atau apa. Kalau dulu di Indonesia ya, perang melawan sekutu, perang melawan Jepang, perang melawan Belanda, ya, Portugis dan sebagainya. Kalau mati, kalau niatnya betul-betul membela tanah air dan kalimatillah allati hiyal ulya, maka matinya adalah syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau ada orang perangnya sebetulnya lewat dengan kafir harbi, tapi niatnya untuk memperoleh jarahan, maka ini adalah syahid dunia. Syahid dunia diperlakukan seperti orang yang syahid akhirat, karena tidak tahu kita niat seseorang. Kemudian ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang yang mati syahid karena ada kalanya karena melahirkan, kemudian pendarahan, tidak berhenti, mati. Ada yang
karena sakit perut, karena tenggelam, ya dan sebagainya. Ada berapa jenis banyak orang yang mati syahid tapi syahid akhirat. Nah, kalau syahid akhirat diperlakukan sama dengan orang yang mati tidak syahid, ya, dengan yang mati tidak syahid. Hanya dia punya hukum syahid akhirat. Nah, kesimpulannya adalah masyru'iyatu sholatil janazati alal muslim. Disyariatkan sholat janazah kepada orang Islam yang mati. Tapi kalau tidak jelas Islamnya ya tidak boleh, ya tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah man sokhat sholatuhu sokhat imamatuhu. Orang yang sah sholatnya maka sah menjadi imamnya. Dah itu saja, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.